hancur, ya kan? Nah ini di kisah selanjutnya dibangun lagi sama siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya, seperti itu. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh para nabi, makanya tempat itu mustajab, tempat paling tempat untuk berdoa, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Jadi alhamdulillah hari ini kita mulai lagi untuk berkisahnya. Karena kemarin saya sempat libur kan, mungkin teman-teman pada lihat itu, ya kan? Kenapa saya tidak upload berapa hari, karena saya kebetulan habis sakit, kondisi badan saya juga tidak memungkinkan, jadi maka saya harus libur dulu untuk melakukan aktivitas, jadi harus istirahat dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali sehat, anak-anak juga sudah mulai nagih, kapan Bi katanya kita berkisah lagi. Jadi kita akan melanjutkan kisah yang kemarin, masih tentang cerita negeri Arab, karena di buku ini, di buku ini masih adalah cahaya dari Mekah. Nah itu masih belum selesai, nanti kita lanjutkan. Tapi tadi Umar nanya itu Nabi Yunus kapan ceritanya, nanti. Jadi kita selesaikan dulu kisah yang ada di Mekah, baru nanti kita akan bahas tentang cerita tentang nabi-nabi kepada anak-anak, seperti itu. Anak-anak tuh pada bertanya tentang Nabi Yunus, itu gimana sih kok bisa makan Nabi Yunus, terus Nabi Yunus masih hidup. Nah tapi kita tidak ke situ dulu. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke ke cerita selanjutnya. Jadi untuk adik-adik semua, ayah dan bunda, mari sama-sama kita simak tentang kisah yang akan kita ceritakan nih kepada anak-anak. Jadi saya coba menceritakan kepada anak-anak dengan beberapa hal yang saya gambarkan agar mereka jauh lebih mudah paham. Jadi seperti itu. Nah terus mungkin untuk lebih lanjutnya, sebelum kita melangkah ke kisah, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol di bawah, tombol subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya dari update-update dari channel-channel kita. Jadi mungkin tidak lama kita akan lanjutkan ke cerita selanjutnya. Tereng. Dikisahkan, tidak seperti itu. Jadi cerita yang kemarin itu adalah, duduk sini. Cerita yang kemarin itu adalah Ka'bah dan masyarakat jahiliyah. Di situ diceritakan bagaimana Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Nabi Adam. Nah setelah dibangun oleh Nabi Adam, Ka'bah itu sempat hancur karena banjir pada masanya Nabi Nuh. Nah jadi di cerita selanjutnya ini adalah penemuan harta terpendam. Jadi ketika banjir itu ternyata ada peninggalan dari Ka'bah yang mungkin disebut dengan harta terpendam. Nah jadi di sini ini adalah kisah tentang Nabi Ismail, tapi Ismail masih kecil pada saat itu, belum menjadi nabi. Jadi saat Ismail dan ibunya bernama Hajar tinggal di Mekah. Nah ini pasti teman-teman bertanya nih, kok tiba-tiba Ismail dan Hajar sudah tinggal di Mekah? Nanti kita cerita bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail kecil dan Siti Hajar. Tapi kita tidak berkisah itu dulu, kita akan berlanjut ke kisah selanjutnya, yaitu ini terpendam. Saat Ismail dan ibunya bernama Hajar tinggal di Mekah, Ka'bah itu sudah tidak ada karena tersapu banjir. Nah itu kan jelas tuh, di cerita sebelumnya saya sebutkan Ka'bah itu kena banjir pada masa atau zamannya Nabi Nuh. Nah itu tersapu habis. Nah Ka'bah itu sudah tidak ada, tersapu banjir. Meski tidak tahu lokasinya secara tepat, orang-orang dari berbagai tempat tetap datang ke sana untuk berdoa. Jadi luar biasanya dan istimewanya Mekah ini. Ka'bahnya tidak ada, tempatnya sudah tidak ada, tapi orang masih datang sana untuk berdoa. Dia luar biasanya, makanya sangat sangat disayangkan bagi kita sekarang. Tempatnya ada,
tempatnya bagus, rezekinya ada, niatnya ada, panggilannya ada, tapi tidak ke sana. Karena itu adalah tempat mustajab, Pak. Tempat mustajab untuk berdoa. Kenapa itu tempat mustajab untuk berdoa? Bayangin yang bangun siapa? Nabi Adam. Ayo, hancur, ya kan? Nah, ini di kisah selanjutnya dibangun lagi sama siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail, anaknya. Seperti itu. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh para nabi. Makanya tempat itu mustajab, tempat paling tempat untuk berdoa, seperti itu. Nah, meski tidak tahu lokasinya secara tepat, orang-orang dari berbagai tempat datang ke sana untuk berdoa. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali Ka'bah. Nah, Ka'bah yang hancur di masa zaman Nabi Nuh diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibangun kembali. Nah, bergegaslah dia menuju Mekah. Ditemuinya Ismail yang sedang meruncingkan anak panah di samping rumah dekat sumur Zam. Jadi Nabi Ismail itu mungkin kisaran umur berapa ya? Mungkin masih anak-anak. Tapi dia sudah apa nih? Ditemuin Ismail sedang meruncingkan anak panah. Berarti Nabi Ismail sedang memanah, berlatih memanah. Makanya kenapa kita disunahkan untuk apa? Berlatih memanah. Nah, nanti kita coba praktikkan bagaimana berlatih memanah. Dekat sumur Zam-Zam. Jadi ini ceritanya Nabi Ismail ini udah gede gitu loh. Jadi Nabi Ismail itu sudah gede. Jadi kan pada saat itu Siti Hajar dan Nabi Ismail itu ditinggalkan di Mekah yang kering kerontang dan tandus pada saat itu. Pulanglah Nabi Ibrahim. Tiba-tiba ketika ada perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah kembali, Nabi Ibrahim kembali. Dan pada saat itu Nabi Ismail sudah besar. Nah, Assalamualaikum Ismail, ucapnya Nabi Ibrahim. Berarti jawabnya apa? Waalaikumsalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sambil tersenyum mengucapkan salam kepada Ismail, sang anak. Waalaikumsalam ayah, balasnya Ismail. Mereka bersalaman dan berpelukan erat melepas rindu karena saking lamanya tidak bertemu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi mereka ini berpelukan melepas rindu saking lamanya tidak bertemu antara ayah dan anak. Nah, sekarang Umar nih, kalau misalkan Abi aja lama nggak pulang, pasti kangen kan? Nah, terus bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Sementara Nabi Ibrahim ke Mekah itu nggak ada naik pesawat, harus apa? Menempuh perjalanan darat pada saat itu. Nah, setelah saling bertanya kabar, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Ismail, Allah memerintahkanku untuk membangun kembali Baitullah. Nah, jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, itu apa? Perintah Allah kepada Nabi Ismail itu untuk apa? Membangun kembali Baitullah yang sudah hancur tersapu oleh banjir. Berarti nah, baru apa jawabannya? Jawabannya Nabi Ismail apa? Langsung dia ngomong tuh, laksanakan perintah Robmu ya Allah. Jadi laksanakan perintah Robmu tuh siapa? Rob tuh siapa? Allah. Jadi gini, ketika Abi misalkan, sholat ini waktu udah ada panggilan azan, maka jawabannya bukan nanti, sebentar, tunggu selesai, tidak begitu, tapi laksanakan perintah Robmu. Jadi kita harus langsung laksanakan. Nah, itu perintahnya Allah. Nah, aku akan membantu ayah dalam urusan yang agung. Jadi Nabi Ismail yang masih kecil ikut membantu ayahnya Nabi Ibrahim untuk membangun apa? Membangun Ka'bah kembali. Nah, mulailah keduanya bekerja membangun Ka'bah berdasarkan petunjuk Allah di atas bukit. Seperti itu. Nah, bangunannya semakin tinggi, lalu Nabi Ibrahim berdiri di atas batu lembab hingga telapak kakinya tercetak. Seperti itu. Selama membangun Ka'bah, mereka berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 2 127. Jadi mereka itu, nih bayangkan, seorang Nabi Ibrahim, dia diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, ya kan?
Terus dia masih berdoa, dia berdoa seperti ini. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi Ibrahim itu masih berdoa, semoga apa yang diperintahkan dan dilakukan untuk membangun Ka'bah itu segala amal ibadahnya diterima. Maksudnya apa yang dikerjakan itu dinilai. Jadi misalkan gini, Umar, Aisyah, ini kan udah bagi rapot. Ketika Umar mengerjakan soal atau melakukan sesuatu pembelajaran, itu pasti akan dinilai kan sama guru. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini. Segala macam ibadah kita yang kita lakukan berharapnya apa? Agar dapat nilai dari Allah. Nilai itu apa? Pahala yang diberikan kepada kita. Ketika pahala itu kita dapat, maka surga sebagai gantinya. Surga itu apa? Ayo, masih ingat enggak Nabi Adam cerita kemarin? Kampung halaman kita, seperti itu. Nah, jadi setelah beliau berdoa, ya kan tadi kan, mulailah keduanya bekerja membangun Ka'bah berdasarkan petunjuk Allah di atas bukit kecil berwarna merah. Mereka membuat fondasi. Ismail mengangkut batu dari Bukit Hira dan Kubais. Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan bangunannya. Jadi bayangin, Nabi Ismail ngangkatin batu, Nabi Ibrahim yang numpuk batu itu menjadi bangunan Ka'bah sampai menjulang ke atas. Seperti itu. Panas matahari yang membuat